Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Rina. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini aku masih bisa sharing video lagi ke teman-teman semuanya. Aku juga mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan ya teman-teman. Semoga puasa kita diterima Allah dan lancar sampai Lebaran nanti. Amin. Oke, karena ini lagi bulan puasa ya kan, jadi aku mau masak untuk berbuka puasa. Ini hari pertama puasa. Aku puasanya hari Kamis ya teman-teman. Teman-teman gimana nih, samaan juga atau hari Rabu atau malah sebelumnya? Mudah-mudahan sama ya. Dan ini aku mau bikin sirup pokak teman-teman. Jadi sirup pokak ini salah satu minuman yang ada di Probolinggo ya. Dan ini tuh bisa diminum panas ataupun dingin, itu enak semua. Untuk bahannya ini sederhana banget ya. Ada kayu manis, itu kayu manisnya aku bakar karena orang-orang sini biasanya dibakar, kayu manisnya dibakar gitu ya, katanya sih biar makin wangi, jadi aku ngikutin aja. Terus ada serai, ada jahe, dan aku pakai daun jeruk juga. Harusnya sih pakai daun pandan sama cengkeh kalau ada ya, tapi berhubung aku nggak ada ya udah ini pakai seadanya aja kayak gini. Terus nanti aku juga pakein lada. Kok pakai lada? Iya, karena ini kan katanya sih salah satu minuman yang populer di Bromo gitu ya, karena Bromo kan dingin, jadi makanya bikinnya yang anget-anget untuk badan gitu. Jadi ini meskipun diminumnya panas, hangat gitu ya, atau dingin, ini tetap enak teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang mau bikin juga silahkan aja. Terus ini langsung aja direbus, jadi ngerebusnya nggak usah nunggu si air mendidih, langsung aja dicemplung-cemplungin gitu ya. Dan ini aku tambahin merica bubuk, aku pakainya secukupnya aja. Untuk airnya ini aku pakai sekitaran 600 ml ya teman-teman. Terus ini direbus sampai airnya mendidih ya. Nah, kalau misalnya airnya udah mendidih, di sini mau aku tambahin gula Jawa cair. Jadi aku kan punya stok gula Jawa cair ya. Nah, karena udah lama juga nggak habis-habis, ya udah sekalian aja ini untuk bikin sirup pokak gitu. Jadi ini disemuain ya. Terus nanti juga bakalan aku tambahin gula pasir biar banyak, maksudnya biar manis gitu ya. Jadi nanti ini tuh kalau misalnya butuh, kita tinggal tambahin sama air dingin atau sama air panas gitu teman-teman. Terus ini aku tambahin gula pasir 2 centong gini ya. Jadi kan emang biar dia itu manis. Jadi ya udah, nanti kalau misalnya butuh kita tinggal ambil sedikit dan ditambahin sama air panas atau air dingin sesuai selera kita. Udah deh, ini direbus aja pakai air pakai api kecil ya, jadi biar sari-sari dari bumbu-bumbu yang barusan aku masukin itu keluar semua. Jadi biar nggak cepet habis juga airnya, makanya pakai apinya api kecil aja. Nah, ini sirup pokaknya udah jadi. Ini airnya udah lumayan menyusut ya teman-teman. Terus wanginya udah semerbak kemana-mana. Jadi mau aku matikan dan aku sisihkan. Nanti kalau udah dingin baru bisa disaring. Oke, lanjut. Ini sekitar jam 11-an ya, aku mau mulai masak untuk buka puasa. Jadi hari ini tuh aku mau bikin mie gacoan ala-ala gitu ya, pakai bahan seadanya gitu. Pokoknya daripada ngantri ya kan, terus biar lebih murah juga ya udah bikin sendiri. Dan ini aku beli ayam setengah kilo, karena tadi tuh di warung yang deket rumah udah nggak kebagian dada, jadi aku nyari yang agak jauh ke tempat yang agak mahal gitu, dan setengah kilo harganya Rp19.000. Terus ini aku filet, aku pakai dagingnya aja ya, aku potong kecil-kecil gini karena ini nanti untuk taburan mie gacoannya ya, mie gacoan ala-ala deh ya. Nah, ini aku mau nyiapin bumbu untuk ayam taburannya. Jadi ini aku pakai bawang bombay, aku pakai seperempatnya aja. Emang lagi ada bawang bombay, udah lama banget di kulkas ya, jadi mau aku pakai. Kalau misalnya teman-teman nggak punya bawang bombay, boleh pakai bawang merah. Ini karena emang ada aja.
Tapi kalau mau diusahakan juga nggak apa-apa sih pakai bawang bombay biar makin wangi. Terus ini aku juga pakai bawang putih 3 siung aja, terus sama jahe ya. Ini jahenya juga sedikit aja biar ngurangin amis si ayamnya aja sih, jadi nggak perlu banyak-banyak biar nggak terlalu pedas jahe ya. Terus udah, ini langsung aja mau aku tumis bawang bombaynya. Kalau udah wangi, ini malah kebablasan ya, ada yang sampai hitam tapi nggak apa-apa karena ini tadi tinggal sebentar nggak gosong semua ya. Baru habis itu masukin jahe dan juga bawang putihnya. Sama aku juga tambahin secukupnya lada ya. Udah, ini diaduk sebentar aja, habis itu masukin ayam yang tadi sudah dipotong-potong. Ini diaduk-aduk dulu juga biar sampai kayak agak sekel gitu ya. Habis itu aku tambahin air, ini kurang lebih kayaknya 80 ml gitu. Jadi biar memastikan ayamnya itu matang sampai ke dalam ya, jadi aku tambahin air. Ini aku tambahin juga garam sedikit aja sama kaldu jamur, jadi biar taburan ayamnya ini nggak hambar rasa ayam banget gitu ya, maksudnya ada asin-asinnya sedikit gitu. Terus ini kebetulan kaldu jamurnya udah habis, jadi ya penghabisan, nanti tinggal diisi lagi. Terus ini ayamnya dimasak sampai airnya mengering. Ini di tungku yang paling kecil aku mau bikin minyak ayam, jadi dari kulit ayam tadi itu aku potong-potong kecil, terus habis itu dimasak pakai api yang paling kecil, jadi biar minyaknya itu keluar gitu. Oke, ini ayamnya sudah mengering ya, jadi mau aku matikan dulu, terus disisihkan sampai adem, baru nanti di blender biar jadi bubuk. Ini untuk kulit ayamnya ternyata lengket di penggorengannya teman-teman, jadi udah kayak gini aja biar nggak terlalu gosong. Mau aku matikan, terus aku tinggal aja biar ini tuh jadi adem dulu ya, karena kalau misalnya ini diterusin bakalan jadi bau gosong gitu, yang bagian bawah tuh kan lengket banget. Jadi ya udahlah kayak begini aja, karena ini juga udah lumayan ya, udah keluar minyaknya gitu. Dan ini minyak ayamnya ternyata udah kosong dong teman-teman. Jadi tadi tuh kan Ade Royan minta dipeluk ya, mau tidur siang, dan aku tinggal, ternyata ini pas balik lagi udah kosong, nggak ada minyaknya, tinggal ya Allah, ini dimakan sama kucing biasanya nih. Jadi ya udah, ini langsung direndam aja lah ya, dicuci. Jadi nggak pakai minyak ayamnya, emang rezekinya kucing. Lanjut, ini aku mau blender ayamnya ya. Nah, ini ada yang coklat-coklat, itu adalah ayam bagian kulitnya. Jadi tadi sebelum ditinggal itu bagian kulitnya aku ambil kan, aku campur ke ayam. Jadi yang dimakan sama kucing tadi itu beneran minyaknya doang. Ya udah, ini aku blender aja, tapi ternyata blender aku itu nggak kuat teman-teman. Jadi ya udah, ini aku tambahin air, terus habis itu aku sangrai lagi. Sebetulnya bisa aja pakai food processor ya, cuma aku lagi males karena food processor aku itu kan yang gede. Terus ini ayamnya juga cuma sedikit gitu, jadi kayak yang nanti beres-beresnya males lagi gitu. Jadi ya udah, ini aku blender aja pakai dikasih air sedikit gitu ya biar gampang. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Tapi ini bisa buat apa namanya, kalau misalnya teman-teman yang nggak punya food processor terus adanya blender dan blendernya nggak kuat, ini mending ayamnya itu di blender dari awal aja gitu ya teman-teman, baru habis itu disangrai. Tapi berhubung ini udah kejadian, ya udahlah ya, tetap aku olah. Jadi ini habis di blender mau aku sangrai lagi, agak ribet emang, tapi ya mau gimana karena emang udah salah di awalnya gitu ya, nggak kuat blender aku, ya udah nggak apa-apa lah. Ini aku sangrai kayak begini, ini nggak aku tambahin minyak lagi ya, jadi kayak begini aja, dikeringin, diaduk-aduk gitu biar nggak sampai gosong gitu ya. Ini kalau masih basah kayak begini enak ngaduknya karena ya nggak gosong bawahnya gitu, tapi nanti lama-lama kalau kadar airnya udah berkurang jadi kayak begini, ini kan susah ya kan, jadi
kompornya bisa dimatiin dulu, terus digesrek-gesrek gitu bagian bagian yang kayak gosongnya gitu, dibersihin. Terus nanti kalau misalnya udah nggak ada yang kering banget atau yang gosongannya gitu, itu dinyalain lagi kompornya, jadi biar tetap nggak gosong gitu. Karena kalau misalnya kompornya tetap dinyalain, ini bakalan balapan gitu ya, antara gosong yang terus timbul sama gosrekinnya gini, ngaduk-ngadukinnya gini. Jadi ya udah, matiin dulu kompornya, dibersihin, terus baru nanti kalau udah benar-benar bersih bagian bawahnya, dinyalain lagi kompornya gitu ya teman-teman. Jadi ini nyangrainya pakai api yang paling kecil ya. Terus kalau misalnya pokoknya udah muncul kayak mulai gosong-gosongnya gitu, matikan aja sebentar kompornya. Nanti kalau udah bersih lagi baru dinyalain lagi gitu ya teman-teman. Ini juga aku beberapa kali matikan kompor. Terus udah, ini tinggal sesuaikan aja sampai tingkat keringnya kayak gimana. Nah ini sih aku udah kayak gini aja ya. Ini udah lumayan kering dan udah ngepiar, jadi udah mateng nih. Tinggal aku matikan kompornya dan aku sisihkan. Ini kalau misalnya nanti udah adem baru aku masukin ke dalam tempat gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak habis hari ini, bisa dipakai untuk besok-besoknya, karena ini jadinya lumayan banyak teman-teman. Nah ini pas udah adem aku pindah ke dalam tin wol gitu. Ini ukuran 500 ml ya, dan ini penuh banget, alhamdulillah ya jadinya segini. Oke, lanjut, aku mau manasin air untuk merebus mie, dan ini aku kasih minyak ya supaya nggak lengket, katanya sih gitu. Untuk minyak di sini aku pakai merek Kuda Menjangan, dan ini aku pakai 2 bungkus ya teman-teman. Jadi biar banyak, syukur-syukur bisa sampai sahur gitu ya. Jadi biar sahurnya juga enak, nggak usah masak lagi. Oke, ini airnya udah mendidih, langsung aja aku masukin minyak. Terus ini direbus, tapi ini ada tragedi ya teman-teman. Jadi aku tuh kan nggak ngeliat lamanya masak mie gitu ya. Aku biarin paling sekitar 5 menitan gitu, tapi ternyata baru sekitar 5 menitan kok kayak udah mateng banget gitu. Ternyata pas udah aku lihat bungkusnya, ini tuh direbus cuma 2 menitan aja teman-teman. Jadi ya udah, ini agak mateng banget gitu ya, tapi nggak apa-apa sih, belum yang lodoh banget gitu. Karena aku pikir tuh ini sama kayak mie Kuda Menjangan yang gepeng gitu. Karena kalau misalnya yang gepeng atau yang pipih itu direbus sampai 5 menitan itu juga nggak apa-apa gitu. Tapi ini ternyata ya udahlah, kayak begini jadinya udah kayak agak matang, tapi nggak apa-apa lah. Tetap bakalan aku masak ini, lanjut pantang menyerah. Untuk bumbunya di sini aku pakai kemiri 3 butir, terus bawang putih ini aku pakai setengah buletan gitu ya. Terus sama cabai secukupnya. Ini aku kebetulan cabai rawit merahnya habis, tinggal adanya segitu ya udah. Terus sama pakai cabai besar juga biar nggak terlalu pedes ya. Ini cabai besarnya aku pakai 5 buah. Terus sama pakai bawang bombay, itu sisanya yang tadi ya, jadi aku pakai 3/4. Aku nggak pakai bawang merah karena emang udah ada bawang bombay gitu. Jadi kalau misalnya yang nggak punya bawang bombay bisa diganti dengan bawang merah. Udah, ini tinggal aku ulek aja. Terus ini nguleknya aku pindah ke bawah ya, karena nggak kuat kalau di atas. Jadi biar sambil deprok biar kuat. Oke, ini kira-kira bumbunya kayak begini ya. Halus banget enggak, pokoknya sebisanya aku lah. Terus habis itu ini bawang bombaynya aku iris-iris begini aja. Udah deh, habis itu langsung aja ini bawang bombaynya aku tumis ke dalam minyak yang udah panas. Tumis sampai wangi, kalau udah masukin bumbu yang tadi sudah dihaluskan. Nah ini juga ditumis sampai wangi ya. Terus habis itu aku tambahin sedikit air. Nah ini aku biasa ya pakai cobek yang aku bersihin, terus airnya aku tuang. Terus aku tambahin juga daun bawang. Nah ini daun bawang sebetulnya bisa untuk taburan ya, cuma kalau misalnya untuk taburan itu kan mentah, jadi anak-anak takutnya keganggu sama rasa si
bawang daunnya itu, jadi makanya aku masukin aja sekarang. Terus aku juga tambahin kaldu jamur 2 sendok gini. Terus aduk-aduk sebentar, habis itu tambahin kecap manis. Sebetulnya kalau misalnya punya kecap asin juga pakai kecap asin ya, nggak usah pakai garam. Cuma aku nggak punya kecap asin, ya udah makanya tadi pakai garam. Udah, ini diaduk-aduk aja sampai tercampur rata semuanya. Habis itu baru masukin mie yang tadi udah direbus. Oke, ini tinggal diaduk-aduk aja. Ini aku ngaduknya pelan-pelan ya teman-teman, karena kan tadi kayak agak kematangan gini kan mie-nya, jadi biar nggak hancur gitu. Ya udah, ini ngaduknya pelan-pelan, pokoknya sampai semuanya tercampur rata. Dan ini nggak aku tambahin garam lagi, aku cuma kira-kira, pokoknya kira-kira udah pas rasanya gitu ya. Ya udah deh, ini alhamdulillah untuk mie-nya udah mateng. Terus habis itu aku mau lanjut nyiapin untuk takjilnya yang seger-seger ya. Oke, jadi tadi pagi aku beli cincau ya teman-teman. Ini harganya 2000 segini. Langsung aja mau aku serut. Habis itu aku tambahin 1 bungkus es batu, tapi ini es batunya belum jadi banget ya, jadi masih ada airnya. Terus habis itu karena ini masih jam 4, jadi es batunya nggak aku hancurin banget ya, cuma dipotong kayak begini aja, ditutup. Habis itu aku tambahin sirup pokak secukupnya. Udah kayak gini aja ya untuk takjilnya. Alhamdulillah nikmat banget, kayak gini aja udah pada seneng. Pokoknya hari pertama itu emang harus menyenangkan hati anak-anak ya, biar puasanya pada makin semangat. Oh iya teman-teman, hari ini masak apa? Bisa sharing ya, tulis di kolom komentar. Oke, videonya aku cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah nontonin video-video aku. Semoga Allah ganti dengan kebaikan dan keberkahan yang banyak. Amin. Sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.